Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triyono, calon guru penggerak Angkatan 11 kelas 326A dari SMP Negeri 22 Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Pada video ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif di SMP Negeri 22 Surabaya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, Bapak Fasilitator Bapak Febri Setio Nugroho dan pengajar praktik Bapak Heri Triwayudi. Latar belakang, Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Hal yang mendasari saya membuat rancangan tindakan ini yaitu saya ingin menerapkan disiplin positif dengan membuat keyakinan kelas secara bersama-sama. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menumbuhkan budaya positif di kelas yang mana nantinya dapat mewujudkan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyata untuk mengimplementasikan disiplin positif melalui penerapan keyakinan kelas demi terwujudnya budaya positif yang dilakukan semua murid melalui pembiasaan positif di lingkungan kelas dan juga di lingkungan sekolah. Tolak ukur adanya perubahan perilaku murid ke arah yang lebih baik dalam melaksanakan disiplin positif sesuai dengan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan dalam mendukung proses pembelajaran. Semua komponen sekolah dapat berperan aktif dalam melaksanakan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah dalam mewujudkan budaya positif. Semua komponen sekolah dapat berkolaborasi dalam menerapkan budaya positif sehingga terwujud nilai-nilai kebajikan sesuai dengan nilai profil pelajar Pancasila. Lini masa tindakan aksi nyata yang pertama, mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas saya. Kedua, menyusun rencana keyakinan kelas secara bersama-sama dengan semua murid di kelas. Tiga, menyepakati keyakinan kelas yang telah dibuat. Empat, melaksanakan keyakinan kelas yang telah dibuat secara bersama-sama. 5. Menerapkan segitiga restitusi sebagai solusi permasalahan siswa. 6. Melakukan refleksi secara berkelanjutan terhadap keyakinan kelas demi perbaikan ke depannya. 7. Diseminasi atau sosialisasi budaya positif dan keyakinan kelas kepada warga sekolah. Berikut ini aksi nyata modul 1.4 yang sudah saya lakukan. Yang pertama, implementasi keyakinan kelas, implementasi segitiga restitusi, dan diseminasi budaya positif kepada warga sekolah. Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, salam saudara semua. Gimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah ya. Untuk pertemuan hari ini, Bapak ingin menyampaikan tentang budaya positif. Budaya positif ini adalah sesuatu yang harus diterapkan, yang khususnya di kelas 9 apa ini? Ya. Selanjutnya sebelum ke materi ya, Pak ingin tahu semangatnya biar kalian lebih fokus lagi dan semangat ya. Kita coba tepuk semangat ya. Sudah pernah tepuk semangat? Ya, tepuk semangat seperti ini. Tepuk semangat. Semangat ya. Kalau kompak nanti nggak ulangi. Kalau sudah kompak selesai ya. Baik ya, kita mulai. Tepuk semangat.
latihan ini ya. Senyum selama 30 detik ya. Kalian bisa saling memandang antara teman sebangku. Kemudian kalian coba senyum selama 30 detik. Ini sesuai budaya sekolah kita ya, sesuai program 7S yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun, semangat ya. Nah, salah satunya senyum. Nah, kita coba senyum selama 30 detik dengan menatap temannya yang satu bahu. Kan cowok sama cowok saja ya. Coba lihat. Yang nggak punya itu bisa ke teman belakangnya. Coba senyum selama 30 detik. 1, 2, 5, 26, 27, 28, 29, 30 ya. Bagaimana menurut kalian? Ya, semakin kita melihat senyum teman kita, kita langsung ya kagumi, ketawa gitu ya. Tapi jangan menatap senyumannya ya. Ini ekspresi ketika orang ketemu dengan kita ya. Kalau kita tersenyum, senyum ya nanti. Kalau ketemu tatap muka, senyum itu akan menular senyuman kita. Coba kalian praktekkan. Kalau ketemu seorang senyum. Kalau kalian ketemu orang cemberut ya takut sendiri ya. Apalagi mukanya marah. Kalau senyum, senyum ya. Disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita? Nah, ini kita bahas nantinya ya. Nah, disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri ya, yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi yang mengontrol diri kita untuk melakukan suatu tindakan. Ya. Jadi kalau disiplin kita positif, ya tentu tindakan kita yang keluar adalah positif. Ya. Apa yang kedisiplinan yang ada di sekolah kita itu lebih banyak sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang ada di 7S itu ya, senyum, salam, sapa, sopan, santun, kemudian semangat dan sepenuh hati itu juga tercermin dalam profil pelajar Pancasila ya. Ini 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri ya, kemudian kebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Nah, dari 6 karakter ini kalian nanti diminta menulis keyakinan kelas yang ada di kelas kalian menurut pendapat kalian masing-masing. Nanti Pak Tri kasih ini ya, sticky note. Kalian tulis nilai kebajikan atau keyakinan yang ada pada diri kalian yang perlu kalian tulis itu apa di sini. Nanti kita buat keyakinan kelas, kita nempel di sini. Kira-kira apa yang menjadi impian kalian, harapan kalian dari keyakinan kelas kalian yang kalian inginkan dalam kelas ini apa? Ya, contohnya dari 6 karakter profil pelajar Pancasila ini ya, beriman, bisa mandiri, berikan global, gotong royong, kreatif, dan kritis ya. Kita coba arahkan ke nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan yang umum. Contohnya bertakwa itu apa? Toleransi antar teman ya, kemudian mandiri itu tidak mencontek ya, apa dan sebagainya. Nanti kalian tulis ya. Kemudian berbeda global, tidak berbeda-beda tapi tetap satu ya. Karena kita itu termasuk itu. Nah, di kelas ini kalian menginginkan apa ya? Kayak gitu. Kemudian bergotong royong. Bergotong royong yang kalian kenapa? Tiket 5 apa ini di sini? Tiket apa namanya? Tiket kelas ya, tiket kelas. Itu caranya gimana? Harus bergotong royong kah atau sendiri kah? Kalian tulis di sini nanti. Itu kan kreatif. Serah ya. Kemudian
yang kreatifan apa yang kalian inginkan di kelas ini ya, ada tulis di sini. Kita bernalar kritis, tidak mudah emosional ya, tidak kepancing emosi, tidak mudah marah, tidak mudah bertengkar, dan tidak memukul dan sebagainya ya. Kemudian kreatif ini tidak mungkin berinovasi ya, kreatifnya tidak mencontek salah satunya. Nanti kalian tulis di sini. Sekarang materi bagian, coba kalian tulis nilai-nilai keyakinan yang kamu pahami ya, bagikan satu-satu. Ya nggak nempel nggak bisa dipakai ya. Kita akan ke belakang dikasihkan teman-teman ada dulu. Kalian tulis satu atau dua nggak apa-apa ya. Satu dua yang menurut kalian keyakinan yang kalian pahami. Keyakinan apa yang kalian impikan dalam kelas ini ya, keyakinan yang kalian pahami yang ingin kalian inginkan dalam kelas. Satu, dua, atau tiga terserah ya, satu juga nggak apa-apa. Kalau sudah ditempel di sini ya, sampingnya sini. Baik, sudah semua? Kalau sudah, Pak Tri minta bantuan salah satu teman nanti gantian ya, membacakan yang ditempel ini, dibaca kemudian termasuk dari 6 karakter ini ya, tulisan dari teman-teman kalian ini masuk di mana? Ya, yang belum silakan ditempel. Ada itu ya. Pak Tri minta ini sukarelawan satu membacakan. Coba. Atau nanti saya tunjuk ya. Kita tunjuk secara kaca ya. Ya. Baik, kalau gitu sekarang yang mana kali? Ya, udah. Sekarang sekali. Ambil satu, baca. Kamu sendiri sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Nah, berarti masuk di mana? Potong royong. Bener nggak? Nah, oke. Kamu
Kurang berapa itu? 6 orang, silakan. Dibuatnya kelas ke dalam sini, kemudian ditempel di tempatnya. Lagi ya, tepuk tangan untuk semua. Baik ya, untuk keyakinan kelas yang ada di 9 ini ya, sudah terbentuk di sini ya. Kebanyakan kemandirian ya. Semoga di kelas ini nanti sepakati ya, membentuk kesepakatan kelas, salah satunya dari kemandirian ini. Jadi apapun yang dilakukan di kelas ini lebih banyak harus ada kemandirian. Kemudian yang kedua ini kan tentang beriman dan berakhlak mulia. Intinya kalian harus lebih meningkatkan spiritual kalian, yang meningkatkan akidah dan akhlak kalian lebih baik. Salah satunya sopan santun kepada guru, orang tua, ya, teman yang lebih tua dan sebagainya. Harus punya akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Ya. Ketika ketemu teman salam ya, sopan santun sesuai budaya di sekolah kita, yaitu 7S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, semangat dan sepenuh hati. Ya. Kemudian yang ketiga, ini gotong royong ya. Gotong royong di kelas ini meyakini bahwa kelas kalian ini punya sebuah kegotong royongan yang tinggi. Ya, maksudnya setiap apapun yang kalian lakukan selalu bekerja sama. Ya, harus sama-sama memikul tugas dan tanggung jawab yang ada di sekolah ini. Tapi bukan gotong royong dalam hal menyontek ya. Sifatnya yang positif. Kalau nyontek kan gotong royong yang negatif ya. Gotong royong yang positif itu salah satunya ketika ada bersih-bersih kelas, ketika ada temannya yang ada masalah, ada kesulitan, dibantu secara bersama-sama. Ya, contohnya mungkin teman sakit menjenguk ya, menjenguk sakit itu harus bersama-sama. Mungkin dengan sumbangan sukarela untuk membantu temannya meringankan bebannya ya, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, penggalan kritis. Di kelas ini ya, punya nalar yang tinggi seharusnya. Ketika ada sesuatu informasi yang belum benar, itu harus diolah dulu, jangan langsung diterima mentah-mentah. Ya, jadi harus bernalar kritis. Salah satunya belajar dan mengelola informasi ya, itu punya nalar yang bagus. Ada dulu ya saya.
ketika ada azan berkumandang, kalian sudah melaksanakan dengan baik ya, bisa mendengarkan azan, kalian duduk dengan baik, kemudian bersikap baik, itu mencerminkan kalian punya disiplin positif. Itu perwujudannya. Jadi perwujudan yang nampak dari kegiatan kelas ini tadi, ketika mendengar ya, kita juga menghormati, termasuk kebinekaan itu ya salah satu implementasi dari profil belajar Pancasila. Dan bagi teman-teman yang lain yang keyakinannya beda, nah itu menghormati ya, toleransi itu wujud dari kebinekaan ya. Kita lanjut ya ke profil yang ini ya, kreatif ini harus kreatif ya. Kreatif ini merupakan wujud siswa yang punya karakter untuk menumbuhkan inovasi ya, inovasi, kemudian mewujudkan hal-hal baru yang belum ada ya di kelas ini. Apa ya, ini adalah wujud dari pelajar yang punya inovasi untuk membuat suatu perubahan yang baik, yang sifatnya positif di dalam kelas ya. Ini kreatif ya. Kemudian yang tadi sudah Pak singgung, kebinekaan global. Jadi setiap kelas, setiap sekolah, setiap masyarakat ya, setiap negara itu pasti punya perbedaan-perbedaan. Makanya di Indonesia itu ya, mutunya di Garuda ya, lambang negara kita Burung Garuda, semboyannya adalah kebinekaan. Kita itu begini ya, berbeda-beda tapi tetap satu dua, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbagai macam suku dan budaya, ras ya, dan sebagainya, itu tapi tetap satu. Di kelas ini juga harus seperti itu, walaupun berbeda-beda dari latar belakang keluarga ya, sepatunya ukurannya beda ya, semua beda ya, tapi tetap satu, yaitu tujuannya untuk belajar dengan baik ya. Baik, dari sini ada yang mau menyampaikan ini apa pesan-pesan kalian mungkin dari perwakilan. Ketuanya siapa? Ketua. Ketuanya siapa? Bapaknya. Bapak wakilnya, Bapak sampaikan ini. Pesan Ivan, mana? Nah, Ivan. Pesan kamu untuk teman-teman kalian di kelas ini ya. Kesannya apa dari keyakinan apa kita membentuk keyakinan kelas tadi, kesannya apa, kemudian kalian pesan ke teman-teman kalian, nanti ketuanya juga yang masuk. Saya sudah bagus. Pesannya untuk teman-teman di kelas Lebih bagus lagi. Oh iya, semoga kesepakatannya disepakati bersama. Ya. Ayo, apa ketuanya harus memimpin. Lebih baik lagi Bapak. Kesan kamu dan pesan untuk teman-teman kamu. Kesannya apa? Kemudian pesan teman-teman bisa menyakiti. Cukup baik. Ya, bagus sih. Mau bisa lebih baik lagi. Semakin kompak ya. Ada lagi yang mau menyampaikan kesan dari kesannya? Dengan cowok, perwakilan cowok ini yang bukan pengurus kelas. Kesannya apa? Ya. Kamu sampaikan teman. Kakak maju biar kakak percaya. Rasanya nanti ini sudah bagus, sampai sudah dimakan tentang karakter dan model Pancasila. Terus membuat keyakinan kelas. Diharapkan keyakinan kelas ini dapat mengingatkan sikap perilaku kita di kelas ini.
kesepakatan kelas nantinya kalian bentuk ya, kesepakati di kelas, mungkin diabadikan mungkin di mading atau apa ya, keyakinan kelas yang ada di sini. Nanti ini Pak Tri kasihkan ke pengurus kelas ya, dari tulisan kalian ini kalian bentuk. Semoga nanti keyakinan kelas ini bisa menjadi kesepakatan kelas yang membawa kelas ini menjadi lebih baik lagi, lebih disiplin, lebih berprestasi nantinya. Ya, ya. Terima kasih anak-anak atas partisipasinya. Semoga kalian selalu sehat ya, belajarnya semakin meningkat, berprestasi, dan ketika lulus nanti bisa sekolah di tempat yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rania ya? Iya Pak. Ya silakan masuk. Baik, Rania, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ya, syukur alhamdulillah ya. Ini sehat ya semua? Sehat. Ya, alhamdulillah ya. Baik, terima kasih Rania bisa memenuhi panggilan Pak Tri ya. Iya. Pak Tri mendapat laporan dari Pak Rahman, guru matematika ya, bahwa Rania ya beberapa kali membolos pada saat pelajaran Pak Rahman guru matematika. Apa benar? Benar Pak. Lalu kamu gimana? Nak? Saya pergi ke rumah teman saya Pak yang sama-sama bolos. Apa yang kamu lakukan di sana? Bermain Pak. Bermain. Sama siapa aja? Sama Elina, Bunda, dan Tina. Itu cuma satu circle atau satu kelas? Satu kelas satu circle. Itu ya, baik ya. Baik. Setiap orang itu ada yang sempurna ya. Pasti pernah melakukan kesalahan ya. Coba kamu pikirkan, pergi ke rumah teman saat jam pelajaran sekolah itu apa manfaatnya? Tidak ada manfaatnya Pak. Manfaatnya ya. Iya. Lalu membolos yang kamu lakukan kemarin itu benar apa salah? Salah Pak. Karena itu melanggar aturan, meninggalkan pelajaran, dan kami pun bisa mendapatkan sama PP juga bertambah. Melanggar aturan ya, kemudian bisa ditangkap Satpol PP. Kenapa kamu lakukan kemarin membolos sama-sama teman itu? Kemarin saya bosan Pak, dan saya juga belum mengerjakan tugas matematika. Lalu ada teman saya yang mengajak bolos, jadi saya ikut bolos. Jadi itu alasan kamu kemarinnya. Sekarang kamu sadar dapat tidak? Apa masih ingin membolos lagi? Saya tidak sadar Pak, saya minta maaf, dan saya berjanji tidak akan bolos lagi. Dan kamu bisa berkomitmen itu ya. Baik, kamu masih ingat nggak keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama di kelas waktu itu? Masih Pak, masih ingat. Nah, kalau bolos itu melanggar keyakinan kelas apa? Disiplin. Disiplin ya. Kamu tahu sendiri kan? Disiplin, ya, kedisiplinan itu merupakan kunci suksesnya ya. Kedisiplinan itu merupakan kunci dari sukses orang ya. Makanya kita harus jaga komitmen itu kalau ingin sukses ya. Salah satunya kita harus belajar dengan baik dan tidak membolos ya. Untuk kedepannya bila pelajaran matematika ya pengalaman kira-kira apa yang kamu lakukan ya untuk memperbaiki kesalahan itu. Saya akan minta maaf kepada Pak Rahman dan mengerjakan tugas. Lalu saya juga berjanji tidak akan membolos lagi. Baik, kamu yakin kan? Yakin. Iya. Semoga kamu mendapat apa? Bisa mengambil hikmah dari apa yang kamu pelajari dari
peristiwa ini ya, selama satu yang kamu lakukan ini, semoga bisa kamu petik hikmahnya dan jangan mengulang lagi ya, jangan ulang satu kali lagi ya. Sebenarnya salah-salah. Jam ke-5 ya. Sekarang kita akhiri aja ya, karena kamu sudah pelajaran. Kita hari ini cukup sampai sini. Kamu berjanji kalau bisa berkomitmen nantinya tidak mengulangi kesalahan tadi ya. Semoga nanti kamu sukses ya. Kalau semakin bisa memperbaiki diri, semoga kamu akan sukses ya. Terima kasih. Kamu boleh mendengarkan bimbingan ini. Terima kasih. Kamu bisa menjaga komitmen. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazira Nia dari kelas 8E SMA Negeri 22 Surabaya. Saya sebagai murid Pak Triyono. Setelah saya melakukan bimbingan membolos pada pelajaran matematika, saya merasakan lega, tenang, dan nyaman. Lalu, saya juga bisa mereview keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama teman-teman saya di kelas. Dan saya berkomitmen untuk menjadi anak yang baik dan tidak akan membolos lagi. Terima kasih Pak Tri atas bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afzal Rafaisi dari kelas 7C. Saya mendapat bimbingan dari Pak Tri untuk tidak menyontek saat ujian sumatif. Saya dengan terbuka mengakui kesalahan saya untuk tidak menyontek saat ujian sumatif. Dengan bimbingan Pak Tri, saya dapat pembelajaran untuk tidak menyontek saat ujian berlangsung. Terima kasih bimbingannya Pak Tri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salawat serta salam mari kita curahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi besar Muhammad SAW, karena limpahan rahmatnya dan berkatnya kita semua bisa berkumpul di sini pada kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif yang akan diberikan oleh Pak Triyono SPD MM selaku guru bimbingan konseling di SMP Negeri 22 Surabaya. Baik, untuk memulai acara pada siang hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Baik Pak Tri, langsung untuk acaranya saya persilakan bisa untuk dimulai. Terima kasih Bu Masita atas waktu dan kesempatan diberikan. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 22 Surabaya atau yang mewakili, kepada Bapak Ibu guru, warga, staf dan karyawan SMP Negeri 22 Surabaya. Perkenalkan, saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 22 Surabaya. Ini merupakan tugas dari program guru penggerak yang saya ikuti. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata yang akan dan yang sudah saya laksanakan di SMP Negeri 22 Surabaya. Dan perkenalkan di sini pemaparan dari aksi nyata ini menggunakan slide yang akan kapal juga begini. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 Bapak Ibu. Di sini untuk tugas di modul 2 di modul 1.4 ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Next. Sebelum kita ke materi Bapak Ibu, di sini ada SPG ya, sesuai dengan
program atau budaya positif yang dilaksanakan di SMP Negeri 22 Surabaya. Salah satunya program 7S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun, semangat, dan sepenuh hati. Di sini kita mulai dulu dengan yuk senyum 10 menit. Jadi satu bangku saling berhadapan, kita saling menatap ya, melihat senyum dari masing-masing sahabat atau teman kita yang di sampingnya ya, untuk biar kita lebih akrab Bapak Ibu ya. Mungkin di sini ada teman-teman mahasiswa juga, ada Bapak Ibu guru. 10 menit kita hitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik. Gimana Bapak Ibu? Senyumnya apa? Meracuni atau menularkan atau menawan? Nah, di sini senyum itu adalah sesuatu yang menular Bapak Ibu. Ketika kita berhadapan dengan seorang di depan, ketika orang tersebut tersenyum, otomatis kita juga akan tertular, ya, tertularnya positif maksudnya. Akan energi auranya juga akan ke bawah ke kita. Orang lain senyum, kita senyum. Makanya senyum ini sesuatu yang sangat luar biasa. Sifatnya sangat positif Bapak Ibu ya. Dibanding dengan ketika teman-teman manyun gitu ya, kita takut. Berhadapan itu aja, kenapa ini kok manyun aja, kok cemberut ya. Nah ini adalah aura-aura yang negatif ya. Sini nanti kita bicara tentang budaya positif. Dengan kita melakukan ice breaking senyum 10 detik, ini aja kita bisa melihat lawan kita di samping kita ya. Lama-lama lihat kok tambah senyumnya, tambah gemesin atau lucu ya gitu ya. Nah itu sesuatu yang sifatnya positif, itu akan membawa ke arah positif. Next. Kesepakatan forum destinasi ini ya, kita sepakati bahwa Ibu kita harus fokus saling menghargai, saling menjadi pendengar yang baik, kemudian saling menghargai, kemudian apa kira-kira yang perlu kita sepakati di forum diskusi ini? Apa kira-kira? Lanjut, kesepakatan kita cukup itu deh. Nah, ini Bapak Ibu, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti ini. Yang pertama, disiplin positif, motivasi. Kemudian perilaku manusia. Ini materi yang akan saya sampaikan di destinasi ini salah satunya. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Kemudian yang keenam, segitiga restitusi. Ada 6 konsep-konsep yang akan saya paparkan di destinasi budaya positif ini. Next. Disiplin positif. Nah, disiplin positif itu apa? Next. Disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi selama ini kan kita ketika menerapkan disiplin itu kan dengan metode hukuman dan sebagainya, nanti kita bahas ini. Nah, di sini kita mengarahkan kedisiplinan anak itu dengan sesuatu yang cara-cara penerapan yang positif, salah satunya dengan berdasarkan dari kesadaran diri anak dengan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan yang akan kita bahas di sini nanti. Next. Disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol
diri dalam melakukan segala tindakan. Next. Ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, bergotong royong. Kelima, kreatif. Dan keenam, bernalar kritis. Ini merupakan 6 karakter dari profil pelajar Pancasila yang digaungkan oleh Kementerian Pendidikan yang untuk menanamkan pada jiwa pelajar di seluruh Indonesia ya. Ini yang dikatakan namanya program P5, salah satunya itu. Next. Selanjutnya tentang motivasi perilaku manusia. Next. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasi seorang atau perilaku manusia itu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mengerjakan sesuatu, berbuat sesuatu itu motivasinya untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi yang ketiga. Jadi independence ya. Jadi motivasi ketiga ini ingin menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dia yakini atau percaya. Ini nanti yang kita bahas di disiplin ini nanti. Next. Nah, ini masuk ke keyakinan sekolah kelas. Keyakinan sekolah atau kelas ini guru berperan dalam mewujudkan ya, terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Biasanya bisa juga oleh wali kelas, kalau itu ya, wali kelas atau mungkin guru pengajar kelas atau guru mapel atau juga guru BK. Di sini di setiap masuk kelas di awal tahun pelajaran biasanya teman-teman atau bapak ibu guru itu membuat keyakinan kelas. Intinya untuk membuat aturan yang dibuat oleh siswa dan guru tersebut, saling membuat kesepakatan. Jadi intinya kalau dengan kesepakatan, dengan apa yang menjadi keyakinannya disepakati bersama, sebetulnya akan bisa dijalankan dengan baik karena berjalan dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain atau bukan karena terpaksa karena itu aturannya, nanti takut dihukum dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang dibuat oleh kelas 9C yang mungkin kemarin kita laksanakan. Jadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang dibuat itu berdasarkan isian atau keyakinan yang dibuat oleh masing-masing siswa atau peserta didik. Juga bisa diterapkan pada guru. Guru juga punya kesepakatan mungkin dengan siswa ya. Jika anak-anak mengikuti dengan baik, ya penilaiannya bagus dan sebagainya. Itu kesepakatan bersama dari siswa dengan guru seperti itu. Di sini ada hasil yang dituliskan anak-anak, termasuk jika tidak mengerjakan tugas maka harus mengerjakan ulang dan mendapat tanda tangan orang tua. Nah, ini yang ditulis anaknya. Kemudian semua harus aktif dalam belajar. Boleh menggunakan HP saat belajar, tetap ya belajar tatap muka seizin dengan guru. Kemudian jika tidak masuk harus izin dengan guru atau wali kelas. Mengerjakan tugas sesuai deadline. Jika ada kesulitan bisa langsung bertanya dengan guru. Menulis identitas. Tugas kelompok dikerjakan secara berkelompok
tidak boleh titip nama dan sebagainya. Nah, ini salah satu bentuk kesepakatan kelas ya. Kemudian kalau keyakinan kelas ini lebih ke sifatnya universal atau keyakinan universal. Biasanya berdoa sebelum memulai atau sesudah kegiatan pembelajaran, menjaga etika sopan santun, membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini adalah nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan universal. Jadi beda antara keyakinan kelas sama kesepakatan kelas. Biasanya dimulai dari keyakinan kelas dulu. Kita membuat mengeksplor keyakinan dari peserta didik atau siswa untuk menuliskan keyakinan yang dia pahami. Kemudian baru masuk ke kesepakatan kelas. Jadi Bapak Ibu guru dan teman-teman di sini bisa menerapkan budaya positif ini untuk diterapkan pada lingkup kelas yang diajarkan, biar kelasnya bisa berjalan dengan efektif, kegiatannya berjalan dengan lancar, dan bisa menumbuhkan semangat belajar anak. Kita di setiap awal itu perlu ada ini kesepakatan ya Bapak Ibu. Mungkin di awal ya, atau mungkin di setiap kali memulai pembelajaran bisa digunakan. Mungkin memulai pembelajaran kesepakatannya yang tidak fokus mendapat apa dan sebagainya, atau tidak fokus apa yang harus dilakukan, itu semua dari kesepakatan antara siswa dan guru. Jadi kalau sudah sepakat baru jalankan dari kesepakatan itu. Next. Nah, ini video tentang keyakinan kelas kita tampilkan, tapi kita next saja ya. Terlalu panjang, nanti kita tampilkan di video berikutnya. Itu tadi praktek tentang kita menjalankan kesepakatan dan keyakinan kelas yang di kelas. Jadi contoh model belajarnya, karena durasinya antara 40 menitan, jadi tidak terlalu. Next, apa itu? Kita ke materi kebutuhan dasar manusia. Pernyataan yang ketika kita bertemu dengan murid ketika pelajaran itu, murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal yang memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ketika kita tanya anak-anak itu, kenapa sih kamu melanggar aturan dan sebagainya ya, atau bertentangan dengan aturan-aturan sekolah atau aturan di masyarakat, itu mereka karena gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, di sini kita bahas nanti apa kebutuhan dasar di manusia ya, yang dikaitkan dengan murid nantinya. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang, rasa terima kasih, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, ini ada studi kasus Bapak Ibu. Kita kembali ke awal dulu. Ini kebutuhan dasar manusia yang pertama, ini bertahan hidup. Jadi untuk mempertahankan kehidupannya, biasanya seorang itu kalau lapar itu kan biasanya harus hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang, karena ingin diperhatikan, ingin mendapat kasih sayang, seorang ini berusaha untuk mencari perhatian ya. Murid biasanya di kelas yang kurang kasih sayang, kurang perhatian dari orang tuanya atau broken home ya, itu biasanya karena kasih sayangnya kurang di sekolah dilampiaskan dengan mencari perhatian. Salah satunya
dengan melanggar, dengan perbuatan yang tidak beretika atau perbuatan yang intinya melanggar aturan sekolah. Rasa diterima ini jika terpenuhi, anak ini juga akan menjadi seorang yang positif di masyarakat. Kemudian kebutuhan penguasaan. Nah, ini penguasaan ingin menguasai sesuatu. Jadi di kelas dia ingin menguasai temannya, kemudian menguasai milik kepemilikan dan sebagainya. Jadi merasa ini temanku atau ini pacarku kayak ini. Jadi penguasaan atau penguasaannya sifatnya barang atau tempat duduk. Merasa tempat duduknya di situ, dia merasa ini tempat dudukku, tak boleh ditempati dan sebagainya. Itu adalah salah satu kebutuhan dasar ya dari seorang akan kebutuhan penguasaan yang mungkin kalau di sekolah ya salah satunya. Kemudian kebebasan, kebutuhan yang mendasarnya kebebasan, ini bebas, makanya nggak ingin terkekang. Makanya di sekolah ketika semakin aturan semakin ketat, semakin banyak aturan itu semakin banyak pelanggar biasanya. Karena kebutuhan dasar manusia itu sendiri adalah ingin bebas, nggak ingin terkekang. Mungkin Bapak Ibu juga merasakan aturan cowok banyak kita sendiri ya. Itu adalah sifat dasar manusia boleh ini. Kemudian kebutuhan dasar tentang kesenangan. Pasti setiap orang ingin senang ya, ingin bersenang-senang, ingin bahagia, ingin mendapat sesuatu hal yang menyenangkan hatinya. Nah, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, otomatis ada pelanggaran-pelanggaran yang akan dilakukan untuk merasa akan memenuhi kebutuhannya akan kesenangan itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke studi kasus. Di sini Bu Sulaika, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya ya, yaitu Tommy. Beberapa anak telah mengeluh Tommy yang sering kali meminta bekal makanan. Bekal makan siangnya mereka minta dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Sulaika, apa yang Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasannya? Kira-kira alasan apa Doni melakukan itu? Hubungannya dengan itu tadi, kebutuhan dasar manusia. Mungkin Bu Julia bisa menyampaikan. Terima kasih Pak Ri. Tadi kan yang dipertanyakan kenapa Doni meminta bekal ke Tommy? Apa alasan Doni meminta bekal ke Tommy? Nggak tadi. Ya, alasannya karena dia ingin memenuhi kebutuhannya tadi. Mungkin dia ingin bertahan hidup. Penguasaan juga bisa ya? Bisa. Bisa, ya. Kalau bukan kan ya, mungkin di kelas dia lapar. Iya, mungkin itu. Iya, itu juga. bisa. Itu bisa. Atau mungkin dia ingin menunjukkan kalau dia berkuasa juga kan juga bisa. Mungkin dia ingin jadi berkuasa terus seolah-olah karena berkuasa dia ingin meminta bekal ke temannya supaya ini menunjukkan ini loh aku berkuasa gitu. Mungkin seperti itu. Oke, bagus, terima kasih. Tepuk tangan untuk Dunia. Baik, bagus ya. Itu jawaban dari Ibu Dunia. Alasan Doni melakukan meminta bekal makan siang dengan paksa, ya. Salah satunya karena memenuhi kebutuhan dasar akan mempertahankan hidup. Tapi itu bukan alasan utama. Yang alasan utama adalah kekuasaan, karena ingin menunjukkan kekuasaan dia dengan meminta paksa makanan yang dipunyai oleh Tommy. Ini merupakan perwujudan menunjukkan kekuasaan dia, bahwa dia yang berkuasa, apapun yang diminta itu harus diberikan. Next, ini alasan Tommy yang pertama ya.
karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Nah, ini alasan Tommy, benar ya Bu Yulia ya tadi. Kemudian alasan yang kedua, alasan Tommy adalah karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Next, alasan yang ketiga, karena teman jadi takut dengan dia dan menuruti keinginan. Nah, ini menunjukkan bahwa kebutuhan yang sedang ia penuhi adalah kebutuhan akan kekuasaan, benar seperti yang disampaikan dunia tadi. Kemudian alasan Tommy yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari selalu membawa makanan ya, jadi bosan mungkin dia sudah membawa ya, tapi bosan karena ingin mencoba makanan yang beraneka ragam, maka Tommy meminta ya ke temannya berusaha untuk memenuhi kebutuhan kebebasan. Ini bebas mendapatkan ini ya, ingin tahu rasanya ini dan sebagainya. Lanjut. Alasan Tommy yang kelima ini karena ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang besar. Karena diambil makanan dan menurut dia ekspresi teman-teman itu lucu, maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan dengan menjadi temannya, meminta makanan temannya ketika temannya marah, kemudian kesal ya. Ini biasanya ada seorang yang puas membuat orang kesal itu. Nah, ini adalah wujud pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu kesenangan. Nah, ini mungkin Bapak Ibu juga sempat ya senang bodoh temennya. Kalau temennya marah itu senang banget, bahagia, happy ya, happy banget. Sama saya biasanya saya gitu ya, ya. Kalau lagi gabut itu senang jadi teman. Dengan teman marah, cuek, itu kita senang. Ya, itu juga merupakan pemenuhan dasar dari kebutuhan manusia sendiri. Nah, sekarang kita bahas tentang posisi kontrol restitusi. Ini yang akan kita bahas, salah satunya ada lima posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum ya, jadi guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu di posisi mana ini? Dan teman-teman yang lain mungkin, kira-kira saya sebagai guru ini di posisi mana kira-kira? Mungkin ada yang bisa menyampaikan? Oke, Pak Wawan, sampaikan. Terima kasih Pak Tri. Kita sebagai seorang guru itu sebaiknya sebagai manajer Pak Tri. Karena kita sebagai guru itu tidak boleh menghukum siswa, tidak boleh. Kita juga tidak boleh membuat anak-anak bersalah, itu tidak boleh. Kemudian menganggap, oke, sekarang kita menganggap siswa itu teman, tidak apa-apa. Tapi kadang-kadang kita harus menjadi seorang manajer. Karena dengan menjadi seorang manajer kita akan memancing siswa itu supaya paham apa kesalahannya, apa yang dia lakukan, sehingga siswa bisa menemukan solusi terbaik untuk dirinya sendiri Pak. Jadi seperti itu Pak. Ya, bagus sekali Bapak. Ya. Ada yang lain teman-teman, kira-kira kita sebagai guru harus di posisi mana kira-kira? Kalau Bu Yulia di posisi mana Bu Yulia?
semua posisi. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Wawan tadi ya, guru kan tidak boleh sebagai penghubung. Kemudian untuk yang poin kedua, guru juga tidak boleh membuat siswa merasa bersalah, karena kalau nanti guru berada di posisi 1 dan 2, pasti siswa akan enggan ataupun merasa takut ketika bertemu dengan guru tersebut. Jadi mungkin posisi yang bisa diambil oleh guru di posisi 3, 4 atau 5. Di sini mungkin kalau di posisi teman, guru pun harus memberi batasan sejauh mana kita bisa berteman dengan siswa. Karena untuk siswa sekarang kalau dibiarkan saja berteman dengan gurunya, kita mengesampingkan sopan santunnya. Kadang ketika dengan temannya, mereka jadi tidak sopan santun dengan gurunya. Kemudian kalau hanya sebagai pemantau, mungkin kita hanya mengawasi saja, tidak memberikan motivasi ataupun memberikan pembelajaran lebih, hanya mengawasi saja. Jadi mungkin yang seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Wawan tadi, guru selain sebagai teman dan pemantau, kita juga harus sebagai manajer. Sama seperti kalau manajer itu kan tugasnya mengatur siswanya, kemudian memberikan arahan, kemudian intinya bekerja sama dengan siswa supaya pembelajaran itu menjadi berkesan dan kena terhadap siswa dan gurunya juga, seperti itu. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih ibunya. Mungkin dari teman-teman masih ada yang bisa menyampaikan apa yang sahabat? Next ya, lanjut kita baik ya, dari 5 posisi kontrol yang tadi. Nah, ini kita jabarkan ini motivasi ya, kemudian identitasnya, kemudian hal-hal yang perlu kita kaji di sini banyak sekali ya kalau dia. Jadi motivasi, guru berbuat, guru berkata, kemudian hasil, kaitannya dengan dunia yang berkualitas ya, kemudian murid yang berkata gimana, kemudian dampaknya terhadap murid. Di sini identitas gagal ya, kontrol dari luar, kemudian kontrol diri ya, kemudian kontrol pada identitas yang berhasil. Ini kita bagikan semacam ini ya. Jika dari 5 posisi kontrol ini ya, termasuk penghukum, jika guru berbuat, contohnya menghardik ya, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir ya, ini akan menghasilkan ini dampak ya, siswa akan mengulangi kesalahannya ya. Kemudian hasilnya siswa memberontak, menyalahkan orang lain, kemudian berbohong ya, karena takut ya kalau dihardik, kalau disakiti ya, dia akhirnya berbuat yang lebih dari itu, berbohong dan sebagainya. Ini kaitannya dengan kualitas dengan dunia yang berkualitas ya. Murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Jadi menganggap guru tidak favorit dan sebagainya, biasanya menganggap guru killer dan sebagainya. Nah, di posisi kedua, membuat rasa bersalah. Jika seorang guru dikatakan identitas gagal ya, ini ketika guru berbuat hanya cuma berceramah, kemudian ibu kecewa ya, sering katakan itu, kemudian guru juga sering mengatakan ibu sudah lelah, stres ya, dan sebagainya. Nah, ini dari penghukum berdasar belajarnya ya, ini akan membuat merasa rendah diri. Kemudian di sini dari penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini posisi kontrol yang sesuai sebagai seorang guru, kita harus masuk di posisi manajer Bapak Ibu ya. Karena identitas berhasilnya ya, ketika guru berbuat mengajukan pertanyaan,
seorang guru yang dikatakan manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian apa yang kita yakini ya, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, itu yang kita harus katakan ke seorang siswa. Kemudian hasilnya apa? Menguatkan pribadi dari siswa itu sendiri. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas ini, murid meletakkan diri kita sebagai individu yang positif di dunia yang berkualitas tadi, sebagai guru favoritnya dan sebagainya. Nah, dampaknya murid akan mengevaluasi diri ya, bagaimana cara memperbaiki dirinya dan sebagainya. Ini. Baik, ini Bapak Ibu ya, untuk posisi kontrol dari institusi ini, bentar. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi posisi kontrol manager ini, guru hanya ini yang mengajak murid untuk bertanggung jawab apa yang mereka berbuat, dan solusinya juga dipertanyakan ke siswa itu sendiri. Siswa lah yang bisa memecahkan ya masalahnya. Kita hanya sebagai fasilitator mengajak untuk menemukan apa itu yang menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Selain itu ya, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadi murid sebagai manajer bagi diri sendiri, sehingga dapat mencetak identitas positif pada diri murid. Next. Kita ke segitiga restitusi Bapak Ibu. Next. Tahapan dalam segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ya. Jadi dalam segitiga restitusi ini juga ada kaitannya dengan yang kita bahas di awal tadi Bapak Ibu ya. Next. Ini untuk menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Ini untuk pertanyaan-pertanyaan nanti kita lebih mengarahkan pada ini Bapak Ibu, bagaimana kesalahan yang dibuat anak itu kita geser ke arah identifikasi atau identitas yang ke arah kesuksesan. Lanjut. Kemudian menstabilkan validasi tindakan. Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi menggeser respon menjadi proaktif bahwa dia jadi mengenali kemudian mengakui apa kebutuhan dari anak. Jadi kita dari mempelajari kebutuhan dasar manusia tadi itu kita terapkan pada validasi tindakan ini. Tindakan yang salah ini kita usahakan untuk mengidentifikasi apa-apa. Lanjut. Kemudian tahapan yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Ya, jadi menanyakan keyakinan yang dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan salah. Jadi menanyakan keyakinan yang dipahami oleh dia. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan di Indonesia tadi
kita menanyakan ke anak, kira-kira keyakinan yang dipahami anak itu tadi dengan dikaitkan dengan tindakan yang dibuat oleh anak itu kira-kira apa yang telah dilakukan itu kira-kira tidak sesuai dengan keyakinannya, melanggar keyakinannya atau gimana? Nah, jadi kita tanyakan secara lebih mendalam. Menanyakan keyakinan ini juga mengenai apa nilai yang kita percaya, salah satunya dengan pertanyaan ini Bapak Ibu, pertanyaan pemantik atau pertanyaan yang menggali. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita yang kita tanyakan ke anak. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kayak gitu pertanyaannya. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Kemudian belum. Kemudian apa yang kamu rasakan? Ya, jadi apa yang kamu rasakan? Dan ketika melakukan itu, kamu menjadi orang seperti apa? Nah, ini menanyakan keyakinan dengan pertanyaan atau yang mengarah ke pertanyaan yang sifatnya lebih positif. Next. Ini lebih ke praktek konseling Bapak Ibu. Jadi semua guru itu juga harus menguasai praktek konseling atau intinya coaching ya, coach. Jadi kita harus benar-benar mempraktekkan itu di ketika menangani pemasaran siswa. Nah, ini ada video praktek sertifikat institusi yang saya laksanakan di sekolah di dalam praktek ini ya, sertifikat institusi. Tampilannya sebagai berikut. Itu tadi kasus 1, kasus 2 yang sudah saya lakukan praktek di SMP 22 Surabaya. Jadi kasus 1 tentang mencontek di kelas, kasus 2 tentang membolos di jam pelajaran matematika, Bapak Ibu. Jadi dari nilai yang budaya positif itu saya laksanakan, saya praktekkan di aksi nyata ini. Banyak hal yang intinya penerapannya mungkin butuh pengembangan lagi, butuh perbaikan, tapi saya sudah berusaha melakukan dengan sepenuh hati dan semaksimal mungkin untuk mempraktekkan apa-apa yang sudah saya peroleh dari pembelajaran di modul 1.4 ini, yaitu tentang budaya positif, yaitu mengenai praktek sertifikat institusi dan budaya positif, termasuk designasi hari ini yang saya lakukan. Ini adalah untuk pemenuhan tugas tersebut. Jadi seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, Bapak Ibu. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti ini, Bapak Ibu, seperti yang kita bahas tadi: disiplin positif, kemudian perilaku manusia, keyakinan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan sertifikat restitusi. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin di sesi ini mungkin ada barangkali ada pertanyaan atau hal yang sifatnya urgent untuk ditanyakan, monggo. Atau mungkin berikan saran atau kritik, monggo silakan barangkali ada itu. Bapak Ibu, demikian jika dirasa dulu ya, mungkin mohon maaf, mungkin
kasih dan mungkin waktu yang sudah Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu karyawan yang hari ini mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif yang telah saya lakukan di SMP Negeri 22 Surabaya ini. Saya mengaturkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga semua dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, bagaimana paparan dari Pak Tri? Apakah sudah cukup jelas? Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Triyono pada kesempatan hari ini bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan pada saat mungkin menemui masalah atau mengajar kepada anak-anak. Baik, untuk sudah ada yang ada di Pak ya, saya tutup untuk kegiatan pada siang hari ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Yuniar, guru SMP Negeri 22 Surabaya, akan memberikan testimoni setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Bapak Triyono. Salah satu materi yang disampaikan oleh Pak Triyono adalah tentang posisi kontrol diri yang dilakukan oleh guru. Salah satunya guru itu berperan sebagai manajer. Di sini guru memberikan salah satu solusi ketika siswa itu melanggar keyakinan kelas, yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi. Diharapkan ketika siswa ini menerapkan segitiga restitusi, maka siswa akan menjadi pribadi yang lebih baik ketika kembali ke kelasnya, sehingga dia tidak akan melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas lagi. Kemudian setelah mengikuti kegiatan diseminasi disiplin positif ini, saya menjadi termotivasi ingin menerapkan budaya-budaya disiplin positif yang disampaikan oleh Pak Triyono di pembelajaran kelas nantinya, sehingga kelas menjadi lebih kondusif dan menyenangkan ketika pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian aksi nyata budaya positif yang saya laksanakan. Semoga bermanfaat. Akhir kata, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.